semua, jadi di part 4 ini aku akan jelasin tentang income statement, capital statement, balance sheet, closing journal, dan post closing trial balance. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu income statement. Jadi income statement ini adalah laporan yang digunakan untuk mengetahui laba atau ruginya sebuah perusahaan. Jadi di dalam income statement itu ada income, cost of goods sold, dan expense. Nah, jadi cara perhitungannya itu yang pertama sales dikurangi dengan total dari penjumlahan sales return dan sales discount. Jadi 269.500.000 dikurangi dengan 9.249.100 rupiah. Maka didapat hasilnya yaitu 260.250.900 rupiah. Nah, setelah itu kita menghitung persediaannya. Nah, langsung kita hitung. Yang pertama yaitu kita masukkan merchandise inventory-nya. Kita ambil dari trial balance yaitu 81 juta. Lalu ditambahkan dengan purchase yaitu 182 juta dan juga ditambahkan dengan beban angkut yaitu 2.100.000 rupiah. Maka totalnya yaitu 265.100.000 rupiah. Lalu dikurangi dengan purchase return dan purchase discount yaitu 15.356.000 rupiah. Maka didapat hasilnya jadi 249.704.000 rupiah. Lalu kita kurangi dengan persediaan pada akhir periode yaitu tanggal 31 Desember yang mana totalnya yaitu 149.150.000. Maka total BTUD-nya dikurangi dengan merchandise inventory akhir periode, maka didapat COGS-nya 100.554.000 rupiah. Maka laba sementara yang kita punya yaitu 159.696.900 rupiah. Tidak hanya sampai situ, kita lanjut dengan beban. Nah, jadi kita totalkan semua beban-beban yang terjadi di perusahaan kita untuk periode 2024 telah dijumlahkan mendapat 31.560.200 rupiah dikurangi dari 159.696.900 rupiah. Maka total laba bersih kita didapat menjadi 128.136.700 rupiah. Nah, langsung saja ke capital statement-nya. Itu kita masukkan dulu equity atau modal pada awal periode. Pada awal periode yaitu 170 juta. Lalu laba kita yang kita dapat dari income statement tadi yaitu 128.136.700 rupiah. Lalu dikurangi dengan drawing atau prive. Jadi modal kita pada akhir periode yaitu 295.136.700 rupiah. Nah, laporan perubahan modal atau capital statement ini dipergunakan untuk mengetahui perubahan modal yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, kita lanjut ke balance sheet ya teman-teman. Jadi balance sheet ini
merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu atau suatu periode. Nah, pada balance sheet ini, pada laporan neraca ini, terdapat akun 1, 2, dan 3, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, nilai ini nih kita ambil dari worksheet atau bisa juga diambil dari neraca saldo. Pada aset itu kita jumlahkan semua akun-akunnya ya teman-teman, yaitu ada current asset, aset lancar, dan aset tetap. Lalu setelah didapat total satu persatu, lalu langsung digabung, maka didapat total aktivanya 358.716.700 rupiah. Lalu untuk liability-nya, akun payable, salaries payable, dan electricity payable itu dijumlahkan, maka didapat total liability 63.580.000 rupiah. Lalu equity-nya ini kita ambil dari laporan perubahan modal. Sini teman-teman. Nah, dari sini yang 255 juta. Nah, maka didapat total pasifanya yaitu 358.716.700 rupiah. Maka balance ya teman-teman. Dan lalu kita masuk ke closing journal. Nah, closing journal adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menolkan saldo akun-akun sementara seperti pendapatan atau income, beban, dan prive. Untuk akun income itu kita pindahkan, yang mana seharusnya itu di kredit, dipindahkan ke debit agar saldonya menjadi 0. Nah, terdapat income summary pada kreditnya, yang mana income summary ini, nah fungsi income summary di sini ya sebagai akun sementara, sebagai pembantu untuk menutup akun-akun nominal. Untuk equity pada closing journal, apabila perusahaan laba, maka equity-nya terletak di kredit atau menambah modalnya. Dan apabila rugi, equity-nya akan berada di debit atau mengurangi modal. Terakhir adalah post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo bukan 0 pada akhir periode atau berisi saldo akun-akun real. Nah, nantinya data yang ada di post closing trial balance ini akan dipergunakan untuk periode selanjutnya atau menjadi saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Jadi sampai sini pembahasan kita tentang siklus akuntansi. See you.